Mobil pakai hasad jalan terus. Aduh. Aduh, sopir-sopir kadang-kadang tidak tahu, tidak paham penggunaan hasad itu buat apa itu loh. Nah, ini di daerah Sambilegi ya. Saya pingin manasi motor dulu karena cukup lama. Terakhir saya pakai Suzuki ini pada saat ke Salatiga, ke Kopeng, Salatiga, lanjut Boyolali dan balik lagi ke Jogja. Nah, motor Suzuki ini saya beli kalau tidak salah di bulan Desember tahun lalu. Berarti sudah 10 bulan ya kami pakai. Nah, setelah beberapa ada yang kami upgrade atau kami modif, tapi ada beberapa kelemahan yang sedikit ingin kami sharingkan ke teman-teman semua. Jadi sebelum apa yang menjadi keunggulan dari motor ini, saya sedikit ingin sharingkan mengenai apa yang menjadi kekurangan. Sebentar, ini kita berada di pertigaan. Ini arah ke bandara teman-teman, Bandara Adi Sucipto. Nah, ini oleh-oleh pusat oleh-oleh Bandara Jaya. Nah, bagi yang pernah ke Jogja pasti paham lah daerah sini. Ya, karena malam minggu jadi cukup ramai. Nah, monggo. Oke, saya lewat dulu. Kalau di lampu merah ini biasanya yang lurus kita bisa langsung. Oke, sabar dulu. Nah, setelah 10 bulan teman-teman, apa yang menjadi kekurangan di motor ini apa sih gitu loh. Kalau buat saya pribadi, getaran aja. Jadi getaran di bodi itu masih kerasa, di kaki ya, di pedal. Kalau di tangan itu sudah berkurang jauh. Kalau di awal-awal itu dulu di pergelangan di tangan kanan, nah ini ya cukup lumayan bergetar teman-teman. Nah, setelah saya ganti stang itu sedikit berkurang dan jauh berkurang. Saya tidak merasakan ada getaran lagi di tangan. Kekurangan yang pertama getaran bodi ya. Getaran bodi karena satu silinder ya wajar di kaki, tapi sebenarnya tidak begitu mengganggu teman-teman. Hanya lebih bergetar saja dibanding 250 cc yang 2 silinder, apalagi yang 4 silinder ya. Nah, terus yang kedua, karena motor ini adventure, jadi kadang-kadang kalau misalnya mau dipakai buat speed itu saya sendiri merasakan masih ada yang kurang. Maksudnya speednya kita masih kurang puas gitu. Ini ada apa sih orang? Oh, mobil pemadam kebakaran ya. Ada pemadam kebakaran. Padat sekali jalurnya. Nah, saya merasakan di speed memang ya memang peruntukannya bukan untuk speed ya.
Tapi kalau dipakai buat adventure ini benar-benar sangat nyaman kalau menurut saya, karena di posisi riding kita jadi tegap. Itu benar-benar saya rasakan pada saat ke Pacitan, teman-teman. Sekitar beberapa bulan yang lalu kami ke Pacitan dan teman-teman sempat cornering di jalan di daerah sana ya, karena jalurnya bagus sekali. Nah, kalau dulu saya pakai MT25 rasanya ya enak sekali kalau di sana. Tapi kalau pakai Suzuki Superb ini buat akselerasinya tidak sebegitu respon seperti MT25. Kalau kekurangannya cuma dua aja, teman-teman, yang saya rasakan yang paling dominan buat saya sampai dengan 10 bulan ini. Nah, terus dari sisi keunggulan, atau sebelum saya ulas mengenai keunggulan, kalau secara originalnya ini memang masih banyak yang harus kita rubah. Jadi menyesuaikan dengan kondisi kenyamanan masing-masing kan berbeda-beda. Nah, kalau saya pribadi yang pertama kali dulu saya turunkan, teman-teman. Jadi saya pakai lowering kit. Jadi saya turunkan kurang lebih sekitar 2,5 cm. Terus kedua, stang. Itu stang kalau pakai yang ori itu terlalu lebar dan pergelangan tangan juga tidak begitu lurus. Jadi harus nekuk keluar ya. Saya contohkan seperti ini misalnya. Jadi kalau keluar ini seperti ini. Nah, ini nekuk gini. Nah, kalau ini lurus ini. Jadi tangan saya lurus seperti ini. Nah, ini sangat nyaman sekali dipakai buat perjalanan jauh, teman-teman. Nah, ini saya pakai stang Tiger. Kalau tidak salah dulu saya beli harga 170-an ribu. Persisnya saya lupa ya berapa harganya. Apalagi saya ganti ya, klakson ya, klakson saya ganti. Kalau klakson sih tidak begitu berpengaruh terhadap kenyamanan ya. Wow, malam minggu bro, padat. Nah, setelah saya ganti kedua komponen itu yang berpengaruh terhadap kenyamanan kita berkendara, jadi saya yakin sekali kalau dipakai buat jarak jauh ini pasti sangat nyaman, teman-teman. Oh ya, setang itu saya tambahkan racer juga, jadi menyesuaikan dengan tubuh saya, sehingga saya benar-benar mencari kenyamanan benar gitu loh. Jadi jangan sedikit-sedikit motor tidak nyaman belum kita rubah terus akhirnya kita jual. Eman-eman kita belum bisa merasakan sensasi. Nah, keunggulan yang pertama menurut saya dari sisi posisi riding ini sangat nyaman sekali, jadi tegap. Nah, setelah saya pasang setang dan racer, jadi di lumbar saya di belakang itu sedikit saya merasa ada ganjelan dan merasa nyaman aja di bagian pantat. Nah, selama saya pakai riding beberapa kali saya touring, itu sama sekali tidak ada keluhan, teman-teman, karena tegap dan tidak lelah. Jadi motor adventure itu mungkin yang ditekankan soal itu. Jadi kenyamanan kita berkendara dalam jarak tempuh yang agak jauh. Saya belok kiri dulu. Nah, terus yang kedua menurut saya karena bodi dari Suzuki V-Strom ini sedikit agak ramping, teman-teman. Jadi karena dulu saya pernah pakai motor yang beratnya 220 kilo,
Kalau buat saya merasa terintimidasi sekali dengan berat-berat yang motor yang begitu berat gitu loh. Walaupun kalau sudah dipakai jalan tidak begitu berat, tapi kalau misalnya dengan berat yang tidak begitu ya, ini Suzuki Strom ini kalau tidak salah 100 berapa ya, 160 apa 170 ya, artinya di bawah 200 kilo lah. Kalau di bawah 200 kilo, jadi buat mindah-mindah sepeda motor ini jadi merasa lebih enak aja, jadi tidak begitu beban buat kita. Nah itu yang kedua ya, jadi kita tidak beban kalau misalnya dipakai buat memindahkan, memundurkan, memajukan motor ini. Nah terus kalau yang ketiga, walaupun ini bukan tipe untuk speed, tapi kalau saya pakai buat kecepatan tinggi, saya pada saat ke daerah Pantai Wudi Umbung, jadi di jalan JLS selatan dari Gunung Kidul itu, ini bisa kok dipakai sampai 140 km per jam. Artinya bukan motor yang benar-benar lemot banget, enggak. Kalau satu silinder biasanya sih buat torsinya aja, jadi mereka ngejar torsi. Memang speednya tidak bisa di geber sampai 160, 170 tidak bisa. Tapi ini kalau di YouTube itu kalau tidak salah bisa sampai 155 km per jam. Nah kalau saya sudah terbiasa menggunakan yang 600 cc, dulu juga pernah pakai yang 1000 cc, jadi kalau ini dipakai buat adventure jarak jauh, saya rasa juga masih merasa nyaman teman-teman. Nah beberapa kali saya pakai itu benar-benar tidak melelahkan sekali. Nah kalau menurut saya kalau menurut saya itu yang motor buat nyaman berkendara jarak jauh itu yang pertama, artinya yang saya punya ya, jadi ini Suzuki V-Strom. Terus yang kedua saya juga ada S-Max, tapi kalau S-Max itu kan dari sisi pengendara, terus kita pakai buat jalan jarak jauh, kalau jalannya halus itu sangat nyaman sekali, jadi nyaman juga dipakai itu tuh. Tapi kalau dibandingkan dengan ini, kalau ini kan buat melibas jalur-jalur yang kasar, tidak rata, nah itu kita enak aja jadi buat kelibas. Kalau X-Max kan karena bannya lebih kecil ya, walaupun lebih gambot, tapi masih lebih nyaman di Suzuki. Nah ini dipakai buat cornering juga lumayan kok, jadi tidak begitu licin, kecuali mungkin di kecepatan tinggi ya, kita harus agak waspada. Ada apa ini kok pelan-pelan motornya? Dari teman-teman saya di kantor, sekali waktu kami ingin mencoba riding yang agak jauh teman-teman. Jadi ya saat ini yang paling jauh itu ke Pacitan dari Jogja. Nanti dari hari libur yang agak panjang, kalau bisa sih
saya akan ke Bali teman-teman. Dari Jogja menuju ke Bali kira-kira bisa ditempuh dalam waktu 1 hari gitu enggak gitu. Jadi saya yakin dengan kondisi fisik saya ke depan mungkin akan bisa lah. Atau mungkin kita bermalamnya di daerah Banyuwangi. Kalau dari Jogja menuju ke Banyuwangi itu kurang lebih sekitar 170 kilo. Jadi kita berhenti ya mungkin sekitar 4 kali lah. Kalau jarak jauh paling yang menjadi kendala itu pantat kita tuh panas. Terus yang kedua itu kita kalau ngantuk. Nah itu aja yang kita hindari. Nah ini dipakai buat selap-selip, sangat lincah teman-teman. Jadi gampang sekali buat nyari kecepatan 80. Ini kan jalur sempit, ini tidak begitu jalur lebar. Karena motornya juga cukup tinggi, jadi kita merasa di atas pengendara yang lain, di atas rata-rata aja. Cukup lincah ya, dipakai buat bermanuver. Wah itu ramai sekali tuh. Oke, saya kejar dulu. Ini rombongan apa sih? Oh rombongan PCX. Oh rombongan Honda. Oh ya hari ini ada apa ya? Honda di Klaten lagi ada kumpul nasional acaranya Honda. Mungkin itu ya teman-teman ya yang bisa sedikit saya sharingkan. Jadi motor Suzuki V-Strom ini setelah saya pakai selama 10 bulan, apa sih yang menjadi kekurangan yang paling saya rasakan? Jadi yang pertama getaran bodi yang masih terasa di bagian kaki ya, di bagian bodi. Terus yang kedua ya speednya aja ya masih kurang. Jadi cuma 2 itu aja, tapi sangat tidak mengganggu teman-teman kalau dipakai buat jarak jauh. Nah sehingga secara pribadi saya merasakan kalau ini sangat nyaman sekali kalau dipakai buat jarak jauh. Jadi kita ketemu dengan rombongan Honda. Mereka ada kumpul di Klaten ya, cukup banyak ini. Baik, mungkin itu aja teman-teman yang bisa kami sharingkan. Lain waktu kita akan sharingkan lagi hal-hal yang lain yang semoga berguna ya buat saya dan teman-teman semua.